sudah siap beribadah semuanya? Coba kakak Iska lihat. Wah, betul sekali. Ternyata adik-adik udah siap. Sudah mandi semua, sudah ganteng, sudah cantik, sudah bawa Alkitab pastinya kan? Nah, hari ini tanggal 27 Februari 2022, kita akan ibadah bersama dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di GPB Maranatha Bandung. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial. Dalam memperingati hari ulang tahun PKP, kita kedatangan tamu adik-adik. Siapa ya? Nah, tamu ini adalah seorang ibu yang cantik yang akan menemani kakak Iska di sini sepanjang ibadah bersama adik-adik semua di rumah. Siapa coba ibu cantik ini? Ibu cantik ini adalah seorang mami yang cantik yang aktif dalam pelayanan. Namanya adalah Ibu Yayu. Kita panggil sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ibu Yayu. Halo, selamat pagi adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik. Salam kenal semuanya, selamat hari Minggu. Nah, ini Ibu Yayu yang Kak Iska ceritain tadi adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan bersama-sama perkenalan dari Ibu Yayu ya. Silakan Ibu Yayu. Hai adik-adik, PKPA, nama Ibu Yayu. Ibu bertugas melayani di Berkat PKP. Di sini Ibu Yayu bertugas menjadi bendahara. Adik-adik tahu bendahara tugasnya apa? Tahu nggak adik-adik bendahara tugasnya apa? Di sini Ibu Yayu tugasnya adalah menerima uang dan mengeluarkan uang. Itu tugas bendahara ya adik-adik ya. Nah adik-adik udah kenal kan? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi sama Ibu Yayu di Warta PA nanti ya adik-adik ya. Dan saat ini Kakak Iska dan juga Ibu Yayu akan menjadi liturgos di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Tapi kita nggak berdua aja ya Ibu Yayu ya. Betul, Kak Ika. Siapa lagi Ibu Yayu? Siapa coba? Pasti semua udah kenal ya. Kita pagi ini ditemani oleh Kakak Indra. Halo adik-adik, selamat pagi, semangat pagi ya. Nah adik-adik dan juga kita ditemani oleh dua kakak lainnya. Kakak lain yang akan membawakan cerita firman Tuhan pada hari ini. Di kelas kecil sama kelas besar adalah Kakak Peli. Dan juga di kelas balita-balita adalah Kakak Sanchez. Oleh karena itu mari sekarang kita siapkan hati kita. Kita berdoa masing-masing di dalam hati untuk memulai ibadah pagi hari ini. Ayo adik-adik, Ibu Yayu undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu medley ya. Kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan dan duduk senang, berjalan senang. Ikutin gerakan kita ya adik-adik. Musik. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, sapi berternak indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, kau terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, sapi berternak indahnya. Siap-siap duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami menghadap kepadamu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama karena sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, dan juga kiranya Tuhan mau memberkati kata layan yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, semuanya berdoa luar biasa. Sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Nah, kita akan sama-sama memusatkan pikiran kita, hati kita, untuk fokus pada ibadah pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan pujian Tuhan Sang Raja. Kalau di rumah ibu ini punya cermin ya? Tentu punya Kak Iska. Ada apa dengan cermin Kak? Iya. Nah Bu, kalau misalnya cermin itu fungsinya buat apa sih Bu? Cermin itu untuk biasa dipakai untuk apa? Coba jadi udah tahu dulu nggak sebelumnya? Pasti udah tahu ya. Cermin itu digunakan untuk melihat diri kita sebelum pergi keluar, apakah kita penampilannya sudah rapi, tidak cemong-cemong wajahnya, sehingga kalau kita udah keluar rumah itu kita sudah tahu bahwa kita itu penampilan sudah rapi dan bersih. Betul sekali ya Bu Yayu. Nah adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak? Kalau ternyata kita itu adalah cermin loh. Maksudnya kita itu cermin bagaimana Kak? Ternyata Bu, kalau kita itu adalah cermin kemuliaan Tuhan. Wah, yang betul Kak Iska. Betul Bu. Kok bisa sih Kak? Nah, pasti Bu Yayu penasaran kan? Adik-adik di rumah juga pasti penasaran kan? Kok bisa sih kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian dulu ya adik-adik. Lagunya apa Bu Yayu? Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu baca kitab suci. Kita ketemu lagi dalam ibadah Imba pada hari ini. Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa ya?
27 bulan Februari, bulan 2. Wah, adik-adik ya, udah masuk bulan 2, bentar lagi masuk bulan 3. Nah, adik-adik semuanya sudah duduk manis. Nah, kalau semuanya sudah duduk manis, kita akan mulai ibadah. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama ya, adik-adik. Ikutin Kak Sate ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh berkumpul bersama kembali untuk beribadah kepadamu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus dengan taat beribadah dan melakukan firman yang Tuhan ajarkan pada kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, juga menolong Kak Sarce agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pintar semuanya berdoa ya. Sampai lihat dari sini. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, sudah ada Alkitab, kita boleh buka Alkitabnya sama-sama ya. Nah, Alkitabnya kali ini kita akan baca dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Nah, itu ada di dalam Perjanjian Baru. Adik-adik yang sudah buka Alkitabnya, sudah semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang belum bisa baca, nggak apa-apa, dengerin aja Kak Sartinya baca ya. Kak Sarti baca dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Kakak baca dari Alkitab ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca Alkitab, membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wah, adik-adik panjangnya bacaannya apa? Nah, Kak Sarce ini mau cerita apa ya? Kakak mau bercerita tentang seorang rasul di mana mereka memberitakan Injil, ini kabar baik yang ada di dalam Alkitab tentang firman Tuhan. Nah, Bapak ini seorang rasul bernama Bapak Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil tidak seorang diri adik-adik. Ada teman-temannya. Dia bersama-sama temannya memberitakan Injil. Coba dengarkan baik-baik ya. Siapa aja sih temannya itu? Nah, Bapak ini memberitakan Injil bersama teman-temannya. Ada yang namanya Rasul Yohanes. Ingat ya? Terus ada juga yang namanya Rasul Petrus. Iya, ada juga yang namanya Bapak Rasul Filipus. Udah berapa itu? Ada 4. Coba ulang lagi. Paulus, Yohanes, Petrus, dan Filipus. Iya, mereka ini dan kawan-kawannya adik-adik ya. Mereka memberitakan Injil tentang firman Tuhan ke berbagai tempat, ke kota-kota pada saat itu. Nah, adik-adik, dalam mereka memberitakan firman Tuhan,
Rasul Paulus ini bersama dengan teman-temannya, tadi berapa orang? Mereka berempat ya, Yohanes, Petrus, Filipus, dan Bapak Rasul Paulus. Nah, mereka memberitakan. Tahu adik-adik, waktu mereka memberitakan Injil itu, wah, ternyata banyak orang yang senang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan kawan-kawannya, di mana mereka bercerita tentang Tuhan Yesus, mereka bercerita tentang Alkitab, di mana di situ menceritakan tentang Tuhan Yesus yang membawa kabar baik. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka adik-adiknya. Mereka tidak suka apa yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawan. Bahkan mereka mencoba menjelek-jelekan. Wah, ternyata itu tidak bagus adik-adik ya. Kira-kira siapa ya di antara mereka yang tidak senang dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Bapak Rasul Paulus dan kawan-kawannya? Nah, mereka itu yang tidak senang, ternyata mereka itu adalah guru-guru agama loh adik-adiknya. Mereka tidak senang akan apa yang diberitakan oleh Bapak Paulus di kota Korintus itu. Karena ternyata guru-guru agama itu mereka sombong adik-adik. Mereka mau menyombongkan diri karena mereka punya surat pujian untuk mengajar. Apa itu memberitakan Injil? Mereka tidak punya surat pujian. Kita nih punya surat pujian. Aku punya loh. Wah, dia menjelek-jelekkan Paulus. Wah, tidak boleh kita ikutin itu adik-adik ya, menjelek-jelekkan orang. Nah, tahu adik-adik? Bapak Paulus dengar. Wah, ada yang menjelek-jelekkan firman Tuhan yang kita sampaikan ini. Apa yang dilakukan Bapak Paulus? Ternyata Bapak Paulus lalu membuat surat kepada jemaat Korintus. Dia tulis juga surat Paulus. Isinya bahwa surat pujian yang dia miliki adalah perubahan hati dan perilaku jemaat Korintus. Karena makin bertambah setelah mendengarkan firman Tuhan atau Injil yang diberitakan. Artinya, adik-adik, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar, kita tidak akan menjadi sombong, kita tidak akan menjelek-jelekan lagi orang-orang ya adik-adik ya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh menjelek-jelekan orang. Nah, adik-adik, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kamu, yaitu orang-orang di Korintus, adalah surat Kristus. Nah, surat Kristus itu membicarakan tentang segala sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Bukan yang bohong-bohong, bukan menjelek-jelekkan sesama. Nah, surat Kristus itu ditulis oleh pelayan Paulus dan kawan-kawan. Ditulis buku dengan tinta, tapi bukan ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi adik-adik, kita tidak boleh main-main ya tentang firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, banyak yang memuji-muji kemampuan mereka, ya, memuji-muji Paulus, memuji-muji Bapak Yohanes, memuji-muji Bapak Petrus, memuji-muji Bapak Filipus. Tapi Paulus dan kawan-kawannya, mereka tidak pernah sombong. Dan Paulus menegaskan, Paulus bilang bahwa semua kemampuan atau kepintaran, kebisaan yang kita punyai atau miliki itu datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi yang seharusnya dipuji itu ialah Tuhan Yesus ya adik-adiknya, bukan para rasul. Kita yang boleh menyampaikan kabar baik, tidak bagus kalau kita dipuji karena kita hanya memuji Tuhan. Sekarang Kakak Sarcia mau kasih jempol buat adik-adik yang tidak sombong, buat adik-adik yang selalu ramah, buat adik-adik yang selalu rendah hati,
dan mau menceritakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Jempol. Tapi kakak Sati juga mau kasih jempolnya terbalik. Gini nih, buat yang sombong, buat yang masih suka menjelek-jelekan orang lain, kakak kasih jempolnya begini nih. Nah, ya adik-adik, sekarang adik-adik, siapa yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sesama teman atau kepada semua orang yang adik-adik kenal, adik-adik mau berani menyampaikan firman Tuhan? Nah, dia sama saja dengan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, jadi kita tidak perlu sombong kalau kita bisa, karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang pernah berhasil kalau misalnya dia dikasih tahu mamahnya, terus dia melakukannya dengan baik? Atau ada yang punya kemampuan bernyanyi? Atau bahkan adik-adik punya sikap berani untuk bercerita ke depan? Di depan teman-temannya? Di depan kakak pelayan? Nah, tahu adik-adik? Itu semua adalah kemampuan dan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Ketika kita menerima pujian dari orang lain karena kemampuan atau kepandaian kita, ingat, kita tidak boleh sombong, ya. Nih, kakak kasih jempol. Kita harus tetap rendah hati dan memberitahukan kepada mereka bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus saja. Jadi kita harus selalu pakai kemampuan kita dengan tetap rendah hati, karena kita sebagai anak-anak Tuhan adalah cerminan kemuliaan Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Kita kasih jempol. Nah, karena semuanya jadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Wah, ternyata firman Tuhan kita sampai sekian, tapi ada bacaan yang adik-adik harus kita baca sama-sama. Korintus 3 ayat 18a. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ulangi ya. 2 Korintus 3 ayat 18a. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik, minta bantuan mama papa atau kakak, kita baca sama-sama. Oke? Terima kasih. Hai adik-adik, aktivitas untuk kelas Batita dan Balita hari ini adalah merekam satu buah video. Dalam video ini, adik-adik menunjukkan kemampuan adik-adik. Boleh bernyanyi, menggambar, menulis kata-kata indah, menari, atau boleh juga membantu mama dan papa membereskan mainan yang sudah selesai dimainkan. Adik-adik bebas mengekspresikan kemampuan adik-adik. Video yang adik-adik buat dikirim ke grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Kakak tunggu ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali ya adik-adik. Hari ini kita tambah lagi tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ternyata benar ya Kak Rizka, kalau kita ini cermin kemuliaan Tuhan. Iya, betul sekali Bu Yayu. Nah, kalau kita mengaku kita ini anak-anak Tuhan, memang seharusnya kehidupan kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ketemu teman atau orang-orang di sekitar kita, nggak akan bilang ini adik-adik, loh kok anak Tuhan sombong sih? Katanya anak Tuhan, kok melanggar peraturan sih? Nah, kalau kita bilang kita anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan kemuliaannya Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, ya. Betul. Dan supaya kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan itu, ya, kita harus rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, adik-adik, kita tentunya harus melakukannya juga. Betul sekali Kak Rizka, melakukan firman Tuhan berarti mentaati perintah Tuhan, mentaati peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang kita dengar tadi, dan juga tidak sombong ya Kak Rizka. Betul sekali. Anak-anak Tuhan itu penuh dengan kerendahan hati.
Iya, betul sekali ya, Ibu Yayu ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti itu adik-adik, tadi jangan lupa ya yang sudah disampaikan ya, betul ya Bu ya. Betul, Jadi Kak. nanti orang-orang sekitar kita, teman-teman kita bisa lihat, oh ternyata betul ya dia anak Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Jangan lupa ya, kalau kita ini adalah cerminan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan. Kiranya firman ini boleh menetap di dalam hati kami semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang memerintah. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan juga kebijaksanaan dalam menjalankan perintah untuk negara Indonesia ini. Dan juga Tuhan, kami juga ingin berdoa buat gereja kami, buat Ibu Pendeta, buat PHMJ, dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Pelkat, PKP, PKB, dan PA khususnya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik walaupun pada saat ini kita semua sedang dilanda oleh COVID-19 yang meninggi kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau menjaga kami semua, dan juga Tuhan kami juga ingin berdoa untuk adik-adik semuanya yang pada saat ini yang masih PTM. Kiranya Engkau mau menjaga mereka, jauhkan mereka dari COVID-19, dan juga Tuhan memberkati adik-adik juga yang saat ini sedang belajar offline, juga tetap memberikan semangat Tuhan supaya adik-adik semua yang belajar di rumah tetap patuh akan perintah guru-guru dan orang tua. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa buat mama papa kami, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan buat mereka, dan juga Tuhan memberikan berkat bagi mereka semua juga. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang saat ini tidak dapat bergabung bersama kami untuk hadir dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan mau memberkati obatnya dan menjamah mereka sehingga teman-teman kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa adik lipat yang rapi uangnya, atau bisa disimpan di dalam amplop yang sudah diberikan oleh papa mama. Adik-adik bisa titip sama papa mama untuk diserahkan ke gereja, atau boleh minta tolong papa mama transferkan ke rekening yang ada di bawah ini, atau juga boleh scan barcode ya adik-adik yang ada di layar ini ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita bisa bernyanyi satu judulnya Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang kami terima. Tiada henti-hentinya Tuhan melimpahkan berkat atas kami, dan kami mengucap syukur. Ya Tuhan, terimalah sedikit yang kami telah pisahkan Tuhan untuk menunjang pelayanan Tuhan bagi gereja Tuhan di area kami, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, tolong layakan persembahan kami, tolong terima ya Tuhan. Kami memberikannya dengan segenap hati kami, dengan ketulusan kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam warta PA. Nah adik-adik, kita sudah ibadah bersama-sama ya. Dari tadi ya kita udah nyanyi bersama. Kita sudah mendengarkan cerita Tuhan bersama dan ditemani oleh Ibu Yayu tentunya ya. Nah adik-adik pasti penasaran ya, bertanya-tanya, kenapa ya Ibu Yayu ada pada pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak? Nah kita tanya langsung aja ya, Ibu Yayu, dalam rangka apa nih Ibu Yayu bergabung dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini? Tadi ini Ibu Yayu diundang oleh kakak-kakak layan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PKP yang keberapa adik-adik, ada yang tahu mungkin? Ke-57. Oh, nah adik-adik, saat hari ini ternyata kita kedatangan Ibu Yayu itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun PKP ya. Seperti yang tadi udah dibilang sebagai di depan ya Bu ya. Yang ke-57 tahun tanggal berapa Bu Yayu? Tanggal 18 kemarin, 18 Februari tepatnya. Tanggal 18 Februari 2022 ya. Kakak PKP di gereja kita umurnya sudah 57 tahun. Luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik ada tahu nggak kakak PKP itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu kita tanya ya Bu Yayu. Bu Yayu, kakak PKP itu apa Bu? Bakat PKP itu salah satu dari pelayanan kaum perempuan yang
bertugas membantu kegiatan gereja. Wah, adik-adik, ada yang tahu nggak di gereja kita itu ada beberapa namanya pelayanan kategorial. Kayak di rumah ya Bu ya. Betul. Di rumah itu ada oma, ada bapak, ada ibu, lalu ada anak yang pemuda, ada anak yang remaja, dan ada anak-anak kecil. Nah, kalau kita ini adik-adik ada di pelayanan anak ya, makanya disebut PLK PA. Nah, pada hari ini yang bergabung sama kita itu adalah ibu-ibu, yaitu PLK PKP ya. Nah, adik-adik KISK ini juga salah satu anggota PLK PKP. Jadi kalau misalnya adik-adik masih kecil masih bergabung di PLK PA ya Bu. Betul. Kalau itu udah besar, Kalau sudah besar nanti harus bergabung juga ya. Kalau adik-adik sudah menikah, terutama yang perempuan, harus membantu di pelkat PKP. iya, adik-adik kita berdoa sama-sama ya supaya pelkat PKP itu semakin luar biasa adik-adik pelayanannya ya. Kita punya ibu-ibu yang luar biasa, yang tulus melayani ya, walaupun sudah sibuk di rumah, tapi mau tetap melayani Tuhan ya adik-adik. Kita doakan ya supaya ibu-ibu pelkat PKP kita luar biasa pelayanannya ya. Dimulai dari rumah, mungkin di kantor, lalu di sekitar rumah, di gereja yang terutama ya Ibu ya. Seperti ada yang bilang ya Bu ya, kalau ibu bahagia tuh satu rumah bahagia adik-adik. Oleh karena itu Bu ya, dari pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun Ibu. Terima Untuk PLK PKP. kasih Kak Rizka. Jaya terus, pelayanan yang luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Sabar-sabar dengan kami anak-anak ya Bu. Terima kasih. Nah, Bu Yayu kira-kira punya pesan apa nih buat anak-anak PA di rumah? Adik-adik kan tahu pada saat ini COVID-19 khususnya Omikron sedang sedang merebak lagi. Jadi adik-adik harus bisa menahan diri supaya tidak bermain-main dulu dengan teman sekitar rumah, dan kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Betul Dan ya. juga cuci tangan, Jaga jarak, menghindari kerumunan ya Bu ya. Betul. Apalagi ada yang sekolahnya mulai offline ya, seminggu 2 Betul. kali. Nah itu walaupun gak dilihat papa mama, gak dilihat ibu guru, miss di sekolah, harus tetap menaati peraturan seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar ya Kak ya. Betul, Kak Rizka. Nah kalau gitu Bu, pesannya buat kakak lain apa Bu? Kalau pesan Ibu Yayu untuk kakak layan, jangan bosan-bosan untuk melayani adik-adik, terutama pada saat ini mungkin juga semua merasakan bosan. Jadi untuk kakak layan kiranya selalu semangat melayani. Oke, terima kasih sekali Mbak. Terima kasih sekali Ibu Yayu ya untuk pesannya buat adik-adik layan di rumah dan juga kakak layan. Semuanya pokoknya kita harus semangat terus, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak halangan, kita tidak pernah boleh stop melayani Tuhan dengan segala cara. Ya Bu ya. Tuh, Kak Rizka. Nah, Bu Yayu, saat ini kita akan menyaksikan persembahan khusus dari adik-adik layan dalam rangka mereka mengucapkan selamat ulang tahun buat PLK PKP. Terima kasih. Kita saksikan videonya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat PKP GPIB ke-57. Kau perempuan, hendaklah hatimu teguh, melangkah maju dan tak mudah menyerah. Meski berat tantangan di hadapanmu, yakinlah Tuhan selalu menopangmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Lex dari Pelkat PA kelas kecil. Mengucapkan selamat ulang tahun PKP GPIB. Kiranya tetap menjadi penguat gereja dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Wah, seru sekali ya
juga pada hari ini kita mau kembali mengingat ya pesan firman Tuhan kalau hidup kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan cara menaati peraturan yang berlaku dan hidup tidak sombong. Dan seperti pesan orang tua kita khususnya pada hari ini dari Ibu PKP bahwa kita itu harus menaati peraturan pemerintah yang saat ini ada hubungannya dengan kasus COVID yang sedang merebak ya adik-adik. Harus nurut sama perintah, pakai masker selalu, tidak usah keluar rumah kalau tidak penting, menghindari kerumunan, jaga jarak, selalu cuci tangan ya adik-adik saat masuk rumah, saat sebelum memegang area wajah, saat sebelum makan dan sesudah makan. Oke adik-adik, nah terima kasih sekali ya Ibu Yayu karena sudah bergabung di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sukses selalu Bu untuk pelayanannya dan kami kakak akan terus selalu mendoakan kakak PKP. Terima kasih doa dan dukungannya kakak layan semua dan juga Kak Rizka. Iya Kak, sama-sama senang juga ya bisa bergabung bersama. Nah adik-adik, kita semua siap ya buat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menuruti perintahnya. Siap semuanya? Kalau begitu, Ibu Yayu undang untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita hari ini dengan mengangkat pujian Allah menciptakan dunia dan kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan, kami memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang mau mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui sikap diri kami yang tidak sombong, melalui sikap diri kami yang mau mentaati peraturan, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun tempat kami tinggal. Oleh karena itu ya Tuhan, karuniakanlah kami dengan kuasa Tuhan, supaya kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu menaati perintah Tuhan. Ya Tuhan, kami akan kembali beraktivitas, tolong Tuhan jaga kami, sertai kami. Begitu juga dengan rumah kami, seisi rumah kami, teman-teman kami. Dan atas izin Tuhan, biarlah kami boleh kembali berkumpul minggu depan dalam mengikuti ibadah virtual di ibadah hari Minggu pelayanan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan mau menyertai selalu kakak PKP,
boleh selalu melayani dengan ketulusan, melayani dengan semangat, dan boleh saling tolong-menolong satu dengan yang lain, sehingga boleh menciptakan kehidupan yang sangat baik, yang boleh mencerminkan kebenaran. Inilah doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, adik-adik. Ingatlah, anak Tuhan akan selalu mencerminkan kebaikan. Selamat beraktivitas.